Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada SKI di bab 2, yaitu belajar tentang biografi Sunan Ampel serta peran dakwah Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Oke. Apa sih manfaat kita mempelajari biografi dan sejarah Sunan Ampel? Ya, coba kalian renungkan. Ya, sebagai seorang muslim, kita itu berbeda dengan umat yang lain. Coba kalau umat yang lain nggak akan peduli kalau ada kemungkaran, kalau ada yang jelek di masyarakat nggak akan peduli. Tidak ada keinginan untuk memperbaiki masyarakat, sehingga biasanya masyarakatnya wis suka berzina semua, pendusta semua. Tapi kita beda, sayang. Umat muslim itu punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, untuk yang seperti itu butuh cara, butuh ilmu, butuh keteladanan, butuh strategi. Nah, agar ajakan untuk taat pada Allah dan Rasul bisa diterima masyarakat banyak. Nah, Sunan Ampel adalah salah satu mubalik yang sukses dakwah di zona merah. Nah, ini yang harus kita teladani, yang harus kita tiru, yang harus kita jadikan motivasi pada diri kita bahwa sosok Sunan Ampel itu berdakwah di zona merah. Maksud dia adalah zona yang waktu itu masyarakatnya itu suka judi, mabuk-mabukan, berzina, merampok, terbiasa menghisap narkoba. Mirip dengan masyarakat jahiliyah yang dihadapi oleh Rasulullah. Sekarang kita lihat dulu, ingat kembali yang kemarin, biografinya Sunan Ampel. Sudah dibaca toh? Oke, lihat, putra dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ibunya adalah Dewi Chandra Wulan. Lahir tahun 1401 di Campa. Nah, Campa ini ada yang mengatakan daerah Aceh, ada yang mengatakan di Campa itu daerah Kamboja, wallahu alam ya. Kemudian nama lengkapnya adalah Ali Rahmatullah. Memiliki putra Makhdum Ibrahim atau yang kita kenal dengan Sunan Bonang. Kemudian Raden Qasim atau Syarifuddin itu Sunan Derajat. Putra-putra beliau yang dua ini menjadi anggota Wali Songo juga ya. Kemudian berdakwah di Ampel, Surabaya, dimakamkan di sebelah selatan Masjid Ampel tahun 1479 Masehi. Oke. Perjuangan dakwah Sunan Ampel di Jawa itu ada latar belakangnya ya. Satu, karena kerusakan moral masyarakat Majapahit. Yaitu tadi, mereka melakukan perilaku yang suka main judi, suka mendem ya, mabuk-mabukan. Mendem itu mabuk, minum-minuman keras. Maling, merampok ya, madat itu suka narkoba, obat-obat terlarang ya. Kemudian suka medok itu artinya berzina. Nah, kemudian yang ketiga, secara sengaja memang diundang oleh Raja Majapahit untuk membantu mengatasi perilaku masyarakat, bahkan juga pejabat-pejabat di wilayah kerajaan, juga masyarakatnya sekitarnya. Karena itu yang keempat diberi wilayah dakwah. Jadi seperti diwadahi. Wah, ini kesempatan untuk banyak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi ada pengikut sebanyak 300 kepala keluarga. Maka dimulailah dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel, berangkat dari Trowulan, Mojokerto ya. Trowulan itu daerah Mojokerto ke Ampel, Surabaya. Di perjalanan itu sambil berdakwah itu membagikan kipas dari rumput. Nah, kipasnya itu rumput obat-obatan, akar-akar yang mengandung penyembuh, manfaat penyembuh. Imbalannya hanya satu, bersyahadat. Didakwahi dulu, dijelaskan dengan sopan, dijelaskan dengan ramah tamah, dengan lemah lembut. Bagaimana sih Islam itu? Kalau nggak mau gimana? Nggak dikasih kipas dong? Nggak ada paksaan. Tetap diberikan kipas karena kalau mungkin sedang sakit.
Kemudian mendirikan Masjid Rahmat di Kembang Kuning, ini daerah Surabaya ya, Kembang Kuning itu daerah Surabaya. Mendirikan Masjid Ampel sebagai pusat dakwah. Ini meniru yang dilakukan oleh Rasulullah saat hijrah ke Yasrib, Madinah. Yang dilakukan Rasulullah adalah sampai di Kuba mendirikan Masjid Kuba, kemudian sampai di Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Sebagai apa? Sebagai pusat pendidikan, pusat kegiatan masyarakat. Ya. Nah, metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel, satu, mendirikan masjid dan pesantren. Kemudian kaderisasi mubalek. Nah ini loh, yang tadi loh ya, putra-putranya bahkan dididik untuk menjadi mubalek. Ada 2 putranya ya, Makhdud Ibrahim Sunan Bonang dan Raden Sodik ya. Raden Qasim itu Sunan Derajat. Kemudian menyemerukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan falsafah molimo. Mo itu tidak mau, nggak gelem. Molimo, mau main, tidak mau judi. Jadi semua santrinya Sunan Ampel, semua yang masuk Islam itu didakwahi untuk tidak melakukan molimo. Kalau ingin hidupnya bagus, masyarakat tenang tentram, kehidupan menjadi damai, sehat, murah rezeki, itu hindari molimo. Tidak mau judi, tidak boleh judi. Mau ngombe, tidak boleh minuman keras. Mau maling, tidak boleh merampok atau mencuri hak orang lain. Mau madat, tidak boleh mencandu narkoba. Mau madon, tidak boleh berzina kecuali dengan cara pernikahan yang sah. Tidak boleh ya. Oke. Karena tinggal di Ampel, Raden Rahmat terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Namanya tadi siapa? Ali Rahmatullah, putra dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama yang menghasilkan ulama. Tuh kan? Jadi kalau kita punya ayah yang pintar, jangan sampai kita bodoh. Harus lebih pintar dari ayah. Kalau kita punya kakek yang hebat, seorang kiai, seorang ulama, seorang guru, maka kita harus mencontoh untuk menjadi orang yang hebat. Oke. Sebutan lain Sunan Ampel itu bapak para wali. Alasannya tadi sayang, ada 2 putranya yang juga menjadi wali. Juga santri-santrinya. Santrinya itu Sunan Giri, santrinya juga ya. Santri-santrinya banyak juga sunan-sunan yang lain. Mufti sejawa. Mufti itu penasehat atau bisa dibilang hakim. Orang yang memahami banyak masalah-masalah syariat Islam. Bisa menyelesaikan segala masalah yang ada di masyarakat yang terkait dengan syariat Islam. Yang ketiga, penasihat kerajaan Majapahit. Ya, tadi ya, di awal ya. Kemudian perancang kerajaan Islam pertama di Jawa. Jadi begini, beliau itu punya anak yang kemudian menjadi menantu Raja Majapahit. Nah, menantunya itu Raden Patah. Raden Patah ini dididik menjadi seorang raja yang muslim. Jadi raja dengan akhlak yang muslim. Kenapa? Karena kerajaan Majapahit, Raden Brawijaya waktu itu nggak mau masuk Islam. Beliau ingin komitmen meninggal dalam sebagai raja yang beragama Hindu, kerajaan Majapahit ya, yang beragama Hindu yang terakhir. Jadi nggak masuk Islam, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, tetap hidup damai, tetap hidup tenang, meskipun ketika itu rajanya bahkan tidak mau menerima Islam. Itu loh hebatnya orang Islam, meskipun sudah punya kekuatan, nggak mau memaksakan agama. Terus yang keempat D, keteladanan. Kalau di buku Salman ada di halaman 10, keteladanan yang bisa kita ambil adalah satu, tidak memaksakan paham Islam, tidak dipaksa-paksakan. Kalau mau masuk Islam boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian kreatif dalam seni dan bahasa, menciptakan huruf pegon, tulisan Arab tapi bunyinya Jawa. Kalau nanti mondok bisa diajari itu sayang. Kemudian yang ketiga, pandai bergaul dengan masyarakat, sehingga istilah-istilahnya itu dipakai istilah yang dekat dengan masyarakat. Masjid diganti musola, diganti langgar gitu nah ya. Murid diganti santri, itu santri yang ngengir bertempat tinggal di situ di pesantren, melihat akhlaknya kiainya, melihat akhlaknya gurunya, meniru dan sebagainya ya. Jadi namanya santri. Kemudian berilmu dan bijaksana. Sunan Ampel itu sangat-sangat bijaksana, menjaga akidah sedemikian rupa,
menjaga Islam secara kuat, tapi masyarakat tetap bisa menerima. Ya, ini itu diingat-ingat supaya nanti ketika mempelajari wali yang lain kalian tidak bingung. Jadi ada 2 sunan yang sangat kuat memegang akidah, yaitu Sunan Ampel dan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Oke. Sampai sekarang nama Sunan Ampel itu diabadikan dalam Universitas Islam Negeri Surabaya, yaitu Sunan Ampel Surabaya. Oke. Ini yang bisa dia sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata ya nak. Pelajari lagi dan baca-baca dulu, tidak usah bingung. Tandai yang penting-penting saja ya. Sekian dari Budia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.